Pompa air Shimizu ya, berputar ya normal, gulungan kayaknya berputar normal, tetapi air tidak mau terhisap ya sahabat. Oke, untuk itu saya akan coba melakukan pengetesan bahwa betul-betul memang pompa airnya dalam kondisi menyala ya. Kita akan coba colokan. Oke, berputar kencang, tetapi di tempat tidak mau menghisap air ya. Oke, kita akan coba. Di sini sudah saya siapkan air mineral ya. Saya akan coba mengetes tenaganya ya, demi sahabat pemula ya, pengguna ya. Kita akan mencoba untuk menghisap apakah hisapannya kuat atau tidak ya. Sebelum kita bongkar, sebelum kita perbaiki ya, kita akan isi air untuk pancingannya. Kita akan coba menguji kekuatan hisapannya, apakah ada tenaga ya, seperti itu. Oke, sampai luber ya, sampai penuh ya. Nih air keluar ya di bawah, sudah cukup penuh. Kita akan coba nyalakan ya, sambil perhatikan ya apakah ada hisapan atau tenaga ya. Kita nyalakan, kita cokkan. Oke, tidak ada tenaga yang terus-terus menghisap ya, tidak ada tenaga ya. Nih kalau kita lepas tangan, dia akan ngeplos ya, seperti itu. Beda dengan kalau ada tenaga ya, hisapannya akan terus, tenaganya akan menghisap tangan ya. Biasanya kalau tangan kita tarik, dia pun akan ikut ya, pompanya akan ikut. Tetapi di sini hisapannya memang kurang normal ya. Ketika tangan kita lepas pun dia tidak mau ikut ya. Tuh, lepas sendiri ya di awal seperti ini. Kita coba tekan lagi. Ada hisapan tetapi kurang kuat ya, atau bisa dibilang tidak kuat ya, tidak menghisap ya. Tuh, tidak cukup kuat ya, betul. Kalau kita lepas sendiri ya, seperti itu. Oke, sudah jelas ya bahwa betul-betul tidak ada tenaga ya. Ada tenaga tetapi kecil ya, hisapannya tidak normal. Tuh, lepas ya, tidak ikut ya. Oke, untuk itu kita coba bongkar terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita harus melepas tutup impeller bagian depan ya, yang bagian sini. Kita akan coba cek bagian impeller dan bagian seal ya. Diwajibkan untuk mengecek di bagian impeller dan bagian seal ya, apakah kondisinya impeller sudah aus ya, tergerus, atau memang kebocoran ada di bagian seal ya, yang sudah aus juga. Oke, kita akan lepas terlebih dahulu. Baut sudah terlepas dan kita coba bongkar tutupnya. Kita lihat bersama ya kondisinya bagian impeller dan bagian seal ya. Oke, kondisi impeller, oh iya di sini tenaga, di sini ada batu ya, nih satu rongga pun ya, ini ada yang menempel. Oke, saya akan coba lepas yang menempel ini, kayaknya batu ya.
Nah, sudah terlepas mudah ya. Tapi menyebabkan angin tidak normal ya. Oke. Di sini kondisinya seperti ini. Di sini jelas betul ya. Tersumbatnya bagian aliran air ya. Nih ya, sahabat perhatikan. Nah, di sini tersumbatnya bagian air masuk ya. Kalau seperti ini pemasangannya. Nah, di sini nih ada sesuatu yang menghalangi ya. Real ya, pas saya buka ada sesuatu yang menghalangi nih. Tuh. Kayaknya ini pipa ya. Pipa paralon diam di sini. Sewaktu saya lepas ya pipa paralon ini, serpihan pipa ya ini jelas diam di sini sahabat, nih jelas sekali menghambat ya tekanan ya. Nih kondisi kita pasang seperti ini ya. Nah seperti ini, yang sedangkan air akan masuk lewat sini, tetapi di sini terhalang ya. Nih terhalang, nih air akan masuk lewat sini, berputar langsung masuk ke atas ya. Kalau keluar ke atas ya dari sini. Nah di sini jelas ada pipa ya yang setebal seperti ini diam di tempat seperti ini ya. Nah, pas saya buka jelas baru saya sadari ya. Ini akan betul-betul mengurangi tenaga ya, karena ada hambatan air yang ditarik melalui putaran sini ya. Terhambat di sini ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk itu kita akan coba lepas ya. Ini pipa ya. Dan kita akan coba lagi ya, apakah setelah bersih di dalam sini ya. Nih, gak ada kotoran lagi, gak ada yang mengganjal atau menghalang seperti yang ini. Posisinya pas kayaknya seperti ini tadi ya. Pas saya buka ya. Apakah tenaganya kan normal? Kita akan coba pasang terlebih dahulu lagi ya. Kalau diperhatikan di sini juga tidak ada tanda-tanda tergerusnya di bagian impeller ya. Tidak ada tanda-tanda tergerusnya impeller ya, cukup lumayan normal ya kalau kita perhatikan ya. Oke, untuk itu saya akan coba kembali apakah ini pompanya akan dirasa bisa cukup bertenaga lagi ya. Karena sebelum kita mengecek di bagian seal ya, alangkah baiknya kita akan coba kembali karena dicurigai di situ tadi terlihat ada percikan ataupun serpihan paralon ya, yang mungkin waktu pemasangan ya ada percikan itu atau serpihan itu jatuh ke dalam lalu nyangkut ya. Oke, pada pas seperti itu akhirnya menghalangi saluran hisap ya. Otomatis tenaga akan kurang ya, seperti itu, air akan tidak terhisap ya. Oke, saya akan coba pasang lagi. Apakah cukup tenaganya? Kita buktikan bersama ya. Kita buktikan bersama. Kalau betul dari situ hambatan atau keluhan pompa yang tidak bisa menghisap air ini, berarti kerusakannya betul-betul ringan ya. Hanya bermodalkan buka tutup bagian impeller depan ini, lalu kita bersihkan ya atau buang ya. Ada sebuah pipa ya jelas mengganjal di bagian saluran ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kita akan coba kedua kali. Apakah perbedaannya akan betul-betul dirasa atau terlihat ya oleh sahabat
Saya akan coba isi ulang lagi. Kita akan pancing kembali. Kita akan coba kembali tenaganya. Apakah sudah cukup ya? Biasanya pompa air semacam ini, bila mencoba tenaga, air akan terisap, akan bisa kita temukan jawabannya atau kesimpulannya. Oke, dengan cukup menguji dengan tangan seperti ini, dikasih air, lalu kita nyalakan ya, apakah pompanya akan mengisap kuat. Dan bila kita mau lepas, pompanya ikut tertarik ya. Oke, kalau ikut tertarik berarti tenaga kuat ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba kembali ya. Apakah akan ada perbedaan yang betul-betul kita rasakan, sahabat? Lihat ya. Oke, kita nyalakan. Stikernya kebasahin ya. Oke. Sahabat, lihat, sudah ada perbedaan ya, tangan juga ikut ya, tetapi di sini saya rasa juga memang tenaga belum betul-betul kuat ya, tetapi ada perbedaan tuh ya. Saya rasa ini pun masih belum kita anggap 100% betul-betul mengisapnya kuat ya. Ini, tetapi memang ada perbedaan tuh ya. Oke, kita coba matikan, lalu kita isi lagi agar lebih jelas. Oke, sudah ada perbedaan ya, tetapi di sini saya anggap ini pun masih kurang ya tenaganya, beda dari yang sudah atau yang sering saya alami ya. Tenaganya seharusnya tidak bertambah sedikit ya, harus agak sedikit besar. Oke. Ternyata kurang ya, kurang di sini. Kalau tenaganya besar ya, di atas ini kalau kita pengpek seperti ini, dia seharusnya mendorong lebih kuat ya. Di sini saya tutup, di sini saya tutup, seharusnya kita mendorongnya kuat ya. Ini air akan keluar kuat ya melalui atas kalau kita lepas ya, tapi di sini memang kurang ya. Oke, masih kurang tenaganya, tetapi memang ada sedikit perbedaan ya. Oke, lumayan lah ada perbedaan. Tuh ada hisapan, walaupun memang sedikit. Kalau saya rasa ini kurang hisapannya ya, kurang kuat ya. Nah, dirasa di sini saya tutup, gak ada ya, gak ada dorongan yang betul-betul kuat ya. Untuk itu saya akan coba bongkar lebih ya, apakah seal di sana bocor ya. Oke, belum begitu kuat ya sahabat, walaupun di sini memang ada ya, ada hisapan cukup lebih berbeda ya dari awal ya, daripada yang awal. Oke, tetapi kurang ya sahabat. Tapi gak masalah ya, walaupun kita sudah mencoba, gak masalah ya. Walaupun ada kekuatan lebih ya, tetapi memang belum puas ya. Untuk itu saya akan coba sekali ganti seal saja ya, karena memang kekuatannya belum maksimum. Oke, saya akan coba ganti terlebih dahulu sealnya. Oke, kita akan lepas kembali ya. Kita akan cek, siapa tahu di bagian impeller, bagian sana yang tadi kita buka
ada sesuatu juga yang menghalang ya di bagian celah-celahnya. Karena tadi pun ada satu ya, ada batuan yang terjebak di antara selah-selah impeller itu. Ya, diam, itu akan mengakibatkan kurangnya tenaga juga ya. Karena angin atau air tidak memasuki bagian sela-sela itu ya, tertutup. Kita bongkar untuk kedua kalinya, lalu kita nanti bandingkan dengan yang sesudah kita lakukan perbaikan lebih ya. Oke, seperti ini ya, di awal jelas ini karet ya, cukup normal karet di situ. Kita pindahkan saja ke bagian sini ya. Lalu kita akan coba ganti seal ya. Nah, dan di situ juga terlihat tuh ada juga pipa ya, nih putih tuh ya, sampai banyak kok seperti ini ya. Di dalam ada banyak pipa, ini jelas tuh ada putih untuk bisa mendorong air ke atas. Ini juga tertutup ya, tetapi untuk melepasnya, nah ada dua pipa ya, serpihan pipa yang masuk ke dalam yang menutup bagian celah-celah ya. Ini saya akan coba ambil, tapi cukup susah ya. Nih pipa, kita mau keluarkan ke sana, apalagi harus melepas terlebih dahulu nih bagian impellernya ya, agar terlihat ya, sangat menghalangi ya, seperti ini, menghalangi lubang ke bagian atas ya. Kita akan lepas ya, kita akan lepas terlebih dahulu impellernya. Kalau tidak melepas dulu impeller, susah ya untuk mengecek lebih lanjut di bagian hisapan ini ya. Tidak puas gitu istilahnya dalam perbaikan. Makanya sekalian kita bongkar, sekali kita cek ya semua, untuk lebih memastikan halangan-halangan atau gangguan-gangguan di bagian hisap ini betul-betul sudah didapat ya, seperti yang sudah kita bagi ya. Sudah ada satu pipa ya, percikan seperti ini ya, serpihan, dan didapat juga tadi saya tidak melihat ya, di pertama menemukan serpihan yang satu itu, dan ternyata di atas pun pas kita buka lagi terlihat juga ya, di bagian pembuangan didapat lagi ada pipa bagian ke atas ya, pembuangan. Oke, kita tarik. Mengetes, mengecek lebih jauh ya, kita harus lepas dulu impellernya. Kita harus setting kembali ya, impeller ini kita setting kembali ya. Oke, kita sudah lepas. Kita perhatikan di impeller cukup lumayan normal ya, tidak ada yang pecah ataupun belah, gak ada ya, normal-normal saja di impeller. Tapi di sini nih saya akan coba tarik nih pipa ya yang menghalang.
di sini. Cukup lumayan, tidak kuat untuk mencapit. Kita perlukan tang ya yang lebih kuat. Lumayan sulit ya. Ini malah patah. Betul-betul ini menghalangi bagian output ya. Entah siapa yang salah ya, kita dorong ke sana apakah bisa keluar, tapi harus lepas ya. Di bagian sini ini benar-benar menghambat ya di bagian belum bisa ya, kita harus lepas yang bagian sini ya. Walaupun sudah berkarat, apakah bisa kita lepas agar kita mudah ya mengambilnya. Sulit ya, udah berkarat. Terus kita lepas saja ya agar mudah mengambil. Siapa tahu di dalam ada kotoran-kotoran ataupun serpihan-serpihan banyak ya. Entah kenapa kok banyak serpihan pipa paralon yang masuk ya. Menjadi bahan pelajaran bagi pemula bila memasang sebuah sambungan atau paralon. Diusahakan jangan ada yang sampai jatuh ke dalam ya. Sudah cukup kuat ya, nempel. Ya, kita lepas seperti ini. Lalu kita cari, di sini ya. Sekarang sudah nampak ya. Nah, nih ya, sudah didapat. Ada serpihan-serpihan yang menutup bagian lubang ya. Apakah penyebabnya ini masih di dalam saluran yang tersumbat ya, sehingga tenaga tidak cukup ya karena tersumbatnya aliran. Namun di sini saya pun harus coba cek di bagian seal apakah normal. Saya akan coba bongkar saja sealnya juga ya, sambil kita amati bagiannya sudah betul-betul bersih ya. Di bagian saluran sudah cukup bersih, di situ juga bersih ya. Takutnya ada yang nempel. Nah, sudah bersih ya. Bila kita buka di bagian sini juga gak ada ya, gak ada yang curigai adanya sebuah hambatan, tetapi di situ saya coba korek ya, cukup normal, gak ada. Kayaknya sudah bersih ya. Tetapi bagaimana caranya, kita akan coba melakukan pengecekan di bagian seal ya, apakah perlu pergantian. Daripada kita 2 kali kerja, kita akan coba saja bongkar dan kita ganti yang baru ya, agar tenaganya lebih full. Kita akan lepas spiannya ya. Lalu kita lepas bagian seal ya. Seharusnya kita lepas semua, tetapi ya di sini kita akan coba lakukan penarikan seperti ini aja ya. Mudahnya ya dibongkar semua ya. Kita tarik ya. Tertinggal ya, sudah kotor ya, menempel, kayaknya kurang betul-betul aman ya, air akan mudah ya kalau seperti ini ya. Kayaknya nampak memang harus kita ganti ya
terlihat sudah banyak berkarat ke dalam ya. Oke, untuk itu saya akan coba ganti saja ya, karena menurut kemungkinan lebih bagus ya kita ganti dengan yang baru ya, bila sudah melakukan pembongkaran seperti ini ya. Kita akan ganti ya. Oke, apakah yang ini sama? Oke, sama ya. Untuk lebih amannya lagi, apakah perlu diganti yang dalam ya, tetapi kita akan coba ganti bagian luar yang terlebih dahulu ya. Oke, cukup ya, dengan yang seperti ini sudah cukup ya, yang baru. Oke sahabat, saya akan coba ganti terlebih dahulu ya. Pekerjaan pasti sama seperti itu, mengganti seal ya. Setelah kita coba ganti seal, kita akan coba nanti menyalakan bareng-bareng ya, apakah isapannya terlihat betul-betul tenaganya lebih ya. Saya akan bagi ya biar tidak kelamaan durasi videonya. Saya akan coba pasang terlebih dahulu. Oke, sekarang tinggal mencobanya ya, setelah kita perbaiki di bagian dalam ya, bagian seal juga sudah kita ganti, dan saya sudah berjanji akan melihatkan hasil akhirnya. Kita akan coba kembali ya, apakah sisapannya sudah kembali bertenaga ya. Kita akan isi air terlebih dahulu, dan akan sedikit berisik ya, karena penyetelan di bagian impeller sudah ada sedikit perubahan ya, ada memang sedikit aus, dan itu sudah saya setting ya di bagian impeller. Oke, dan kita akan menyalakan. Ini hasil daripada perbaikan akhir ya, semaksimal mungkin. Apakah pompa ini akan betul-betul menghisap kuat ya, sambil diperhatikan di bagian tangan yang sudah saya tutup bagian hisap. Oke, kita akan nyalakan. Oke, hisapannya terlihat ya, tuh baru pertama. Wow, sangat kuat sekali ya. Wow, lumayan asik, sangat kuat. Oke, tuh nggak mau lepas ya, sudah tidak mau lepas ya. Nih hanya dengan kekuatan ia terus menghisap, dan saya pun kesakitan. Kita akan matikan. Oke, mengunci ya. Setelah dimatikan, nih pompa tetap menggantung ya, sangat kuat ya. Setelah hasil nih bekas yang sudah kena hisap pompa Shimizu ini sudah sangat jelas sekali, hisapan lebih full ya. Semoga bermanfaat ya sahabat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial bila dirasa video ini bermanfaat ya. Cukup memuaskan, hasilnya sangat menghisap kuat ya. Oke, bye.